Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Melati Putri. Saya dari kelas 2A dengan NPM 201063105005. Saya dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Bu Atin Warmi MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Al-Khawarizmi. Nama asli dari Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Selain itu, beliau dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Khawarizmi dikenal di barat sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, Al-Hawawismi, Al-Kharizmi, Algoritmi, dan Algorismi. Beliau dikenal sebagai penemu dari aljabar dan juga angka nol. Tak heran jika orang barat menjulukinya sebagai Father of Algebra atau Bapak Aljabar. Al-Khawarizmi dilahirkan di Bukhara tahun 780 sampai 850 Masehi, yaitu zaman kegemilangan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230 Masehi. Ada yang mengatakan Al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi, yaitu sumber lain pun menegaskan beliau hidup di Al-Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 194 H atau 780 Masehi, meninggal pada tahun 266 H atau 850 Masehi di Baghdad. Dalam pendidikannya pun telah dibuktikan bahwa Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengalaman luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi di dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Al-Khawarizmi telah menciptakan pemakaian sekons dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda, beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatori, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan Khalifah. Selain itu, beliau juga pernah memperkenalkan angka-angka India pada dunia Islam. Beberapa karya ilmu pengetahuan Al-Khawarizmi pada bidang geografi. Setelah sukses menjadi penerjemah, Al-Khawarizmi mulai menulis buku. Buku pertamanya berjudul Suratul Ardi atau Peta Dunia. Dalam bukunya ini, Al-Khawarizmi membagi bumi menjadi 7 daerah yang disesuaikan dengan perubahan iklim. Peta dunia karya Al-Khawarizmi ini dijadikan model oleh ahli-ahli geografi barat untuk menggambar peta dunia. Buku ini membenarkan pendapat Ptolemeus dan menulis peta yang lebih detail darinya. Selain itu, Al-Khawarizmi juga menulis buku berjudul Takwim al-Buldan. Seorang orientalis Italia, Carlo Nalino, mengakui bahwa buku-buku yang ditulis Al-Khawarizmi dalam buku geografi dan astronomi bukan hanya sekedar kutipan dari Yunani, tetapi dia telah mampu membuat ilmu geografi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Selanjutnya pada bidang astronomi, bersama ilmuwan lainnya, Al-Khawarizmi kemudian membuat tabel perhitungan astronomi yang dapat digunakan untuk mengukur jarak dan kedalaman bumi. Karyanya ini diterima oleh para ilmuwan dari Yunani, India, dan Cina pada tahun 1226. Tabel ini mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar penelitian astronomi. Al-Khawarizmi juga membuat diagram astronomi seperti yang dimuat dalam bukunya yang berjudul As-Sanadhin. Sebagaimana dia juga menulis beberapa buku penting dalam ilmu astronomi, diantaranya buku berjudul Al-Amal bin Istarlah dan buku Jadwal An-Nujum wa Harakatuha. Selanjutnya, dia pun mulai dikenal sebagai orang yang jenius yang mahir dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang matematika. Tulisan-tulisan karya ilmuwan Yunani dikoreksi kesalahannya oleh Al-Khawarizmi, kemudian dikembangkannya sedemikian rupa sehingga menjadi mudah dipahami. Selanjutnya, konsep aljabar. Al-Khawarizmi menulis buku matematika yang berjudul Hisab Aljabar wal Mukabalah. Buku ini berisi tentang persamaan linear dan kuadrat. Dalam bukunya ini, ia menjelaskan cara menyederhanakan suatu persamaan kuadrat. Aljabar merupakan cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Aljabar berarti mengembalikan sesuatu kepada keadaannya yang pertama, seperti menguraikan angka pecahan. Adapun dalam istilah matematika,
adalah menambah sejumlah angka tertentu untuk dua tambahan dengan tujuan memudahkan penyelesaiannya. Sedangkan al-muqabalah atau penyesuaian artinya menyamakan antara satu angka dengan angka yang lain dan menghasilkan suatu nilai. Buku ini sangat berarti secara ilmiah dan memiliki sejarah yang besar. Di dalamnya dia merumuskan dan menjelaskan secara detail tentang tabel trigonometri. Tabel trigonometri yang memuat sinus dan tan merupakan salah satu penemuannya. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert Ochester agar menjadi salah satu pendorong bagi kebangkitan keilmuan Eropa. Selanjutnya adalah angka 0. Angka 0 penting bagi suatu bilangan dan tentu berpengaruh terhadap ilmu-ilmu menghitung, ilmu pasti, ilmu alam, dan ilmu lainnya. Dan Al-Khwarizmi lah yang pertama kali menemukan bilangan 0. Al-Khwarizmi adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka. 0 adalah suatu angka dan digit yang mewakili angka dalam angka. Angka 0 memainkan peran penting bagi matematika, yakni sebagai identitas tambahan bagi bilangan bulat, bilangan real, dan struktur aljabar lainnya. Sebagai angka, 0 digunakan untuk tempat dalam sistem nilai tempat. Dengan penggunaan angka tersebut, maka kata Arab chiffre yang artinya 0 atau kosong diserap ke dalam bahasa Perancis menjadi kata chiffre. Dalam bahasa Jerman menjadi Ziffer, dan dalam bahasa Inggris menjadi Kipper. Bilangan 0 ditulis bulat dan di dalamnya kosong. Al-Khwarizmi pun memperkenalkan tanda-tanda negatif yang sebelumnya tidak dikenal di kalangan ilmuwan Arab. Para matematikawan di seluruh dunia mengakuinya dan berhutang budi kepada Al-Khwarizmi. Ia juga mengarang buku Sundials, yaitu alat-alat petunjuk waktu dengan bantuan bayangan sinar matahari. Kata algoritma berasal dari latinisasi nama Al-Khwarizmi, sebagaimana tercantum pada terjemahan karyanya dalam bahasa Latin pada abad ke-12, yakni Algoritmi de Numero Indorum. Awalnya kata algoritma adalah istilah yang merujuk pada aturan-aturan aritmetis untuk menyelesaikan persoalan menggunakan bilangan numerik Arab. Kemudian, pada abad ke-18, istilah ini berkembang menjadi algoritma yang mencakup semua prosedur atau urutan langkah yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada tahun 847 Masehi, Al-Khwarizmi wafat dalam usia 67 tahun. Al-Khwarizmi meninggalkan kenangan abadi bagi para ilmuwan matematika di seluruh dunia. Ia digelari Bapak Matematika karena keberhasilannya dalam memajukan cabang ilmu ini hingga mencapai puncaknya. Buah pikirannya pun banyak disumbangkan pada peradaban dunia dan masih dapat kita manfaatkan hingga saat ini. Dengan begitu, namanya tetap abadi sejalan dengan pemanfaatan umat manusia atas pemikirannya. Semoga kita dapat meneladani kegigihan dan keuletannya dalam belajar. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.